Assalamualaikum Bu Anggi. Anggi. Iya. Assalamualaikum Bu Siti Alimah Tambunan. Waalaikumsalam Bu Nel. Iya. Waalaikumsalam Bu Nel. Iya. Kita tunggu 3 orang lagi ya, Bapak Ibu ya. Ya, bagaimana kabarnya ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah baik Bu Nel. Alhamdulillah. Iya, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya Bapak Ibu ya. Oke. Amin. Kita mulai saja ya, Bapak Ibu ya. Sambil menunggu rekan-rekan yang lain, mudah-mudahan segera bergabung karena di jadwal kita memang pukul 2 siang ya. Ini sudah pukul 2 lewat 1. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah, kesehatan, kesempatan kepada kita sehingga kita dapat bertemu di Jimit ya pada hari ini dalam program diseminasi budaya positif yang akan saya bawakan beberapa menit ke depan. Oke Bapak Ibu, seraya kita sanjungkan juga kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita terima syafaatnya di yaumil akhir nantinya, seraya melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir pada sesi hari ini. Mudah-mudahan beberapa menit ke depan kita berkontribusi ya Bapak Ibu ya, baik dari nanti saling merespon, memberikan umpan balik terhadap budaya positif yang akan saya paparkan untuk hari ini. Izin saya share ya Bapak Ibu ya. Bu Ningsih sepertinya semangat sekali. Ya Bu Ning. Iya Bu. Antusias sekali untuk diseminasi hari ini ya. Oke. Kalau sudah kelihatan dikasih tahu ya Bapak Ibu ya. Apakah sudah kelihatan slide-nya? Sudah Bu. Oke, sudah. Sebelumnya sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing untuk memperlancar proses diseminasi aksi nyata program pendidikan guru penggerak budaya positif ya hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, Bapak Ibu semuanya, sebelum kita masuk ke sesi, ada baiknya kita sabar ya Bapak Ibu ya. Sebelum kita masuk ke sesi budaya diseminasi ini, ada baiknya kita melakukan ice breaking dulu ya Bapak Ibu ya. Bayangkan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu berada di planet Mars. Lagi Jum, bundaku lagi Jum. Iya Bapak Ibu ya, bayangkan Bapak Ibu berada di planet Mars. Kemudian sebentar ya Bapak Ibu ya.
Iya, kita kembali lagi ya Bapak Ibu ya. Oke, nah sekarang Bapak Ibu bayangkan Bapak Ibu sekarang berada di planet Mars. Tiba-tiba planet Mars tersebut tiba-tiba pesawat Bapak Ibu mengalami trouble sebelum menyentuh planet Mars ya Bapak Ibu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan yang pertama, Bapak Ibu harus menyelamatkan 3 benda. Ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu harus menyelamatkan 3 benda dan sebutkan 3 benda tersebut beserta alasannya. Bagaimana Bapak Ibu, sudah jelas instruksi dari saya? Sudah jelas Bapak Ibu? Jelas, Bu. Sudah, Bu. Oke, nanti saya acak ya Bapak Ibu siapa yang duluan menjawab, kemudian yang sudah menjawab akan melemparkan giliran ke guru lainnya. Sudah? Oh iya, Bu. Izin bertanya. Benda 3 benda itu tidak ditentukan apa saja yang di situ gitu atau kita bilang sendiri begitu. Iya, tidak ditentukan Bapak Ibu. Kita berimajinasi, ya. Bapak Ibu diminta untuk berimajinasi seandainya Bapak Ibu berada di planet Mars. Sebelum menyentuh kerak planet Mars, pesawat Bapak Ibu mengalami trouble atau mengalami kecelakaan. Nah, apa yang Bapak Ibu ambil 3 benda yang Bapak Ibu bawa, 3 benda atau Bapak Ibu selamatkan 3 benda agar bisa selamat dari kecelakaan tersebut. Ada 3 benda ya Bapak Ibu ya yang mau dibawa. Terserah Bapak Ibu mau membawa apa. Nah, inilah keseruan kita di hari ini. Oke? Siap? Kalau siap berikan tanda reactionnya ya Bapak Ibu ya. Oke, sekarang saya berikan kesempatan yang pertama untuk Bu Apa ya kata bunda? Fadlia. Sini punya kecilin. Sedikit ya. Kau jangan di sini, kau di kamar tulangnya di kau biar nggak kedengaran ya sayang. Gak mau. Sana ini di kamar. Maaf ya Bapak Ibu ya, berhubung karena anak kecil. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Iya, yang sesi pertama Bu Fadliah. Ibu Fadliah menyelamatkan 3 benda apa? Baik, Bu. Beserta alasannya ya. Gimana ya? Agak susah jawabnya karena belum pernah keluar angkasa ya kan. Betul-betul. Menerawang. Mungkin kalau saya pribadi yang saya selamatkan terlebih dahulu yang jelasnya pasti apa namanya Bu yang untuk oksigen? Oh iya, tabung oksigen. Tabung oksigen itu kan yang paling utama karena kita membutuhkan di sana oksigen. Ya. Karena di luar angkasa atau kita tidak ada oksigen. Jadi untuk hidup kita harus menghirup oksigen. Yang kedua, pada keadaan itu kita sudah pakai pakaian apa kan? Pakaian Iya, sudah. Astronot, udah Bu. astronot, ya. Yang kedua pastinya makanan. Oh iya. Terus Yang ketiga apa ya? Di situ. apa? Ayo, kita berimajinasi Bapak Ibu. Yang ketiga
Apa yang ada ya? Pokoknya kalau bayangan saya yang ketika satu alat yang bisa menghubungkan kita dengan bumi, begitulah Bu. Oh iya ya. Alat komunikasi ya, Bu, Ya, ya. alat komunikasi Oke. ke bumi. Iya, oke. Oke, Bu Fadlia. Ibu mau menunjuk siapa ini? Satu orang saja. Oh, yang saya tunjuk Resti Aulia, Bu. Oke, Bu Resti. Silahkan Bu Resti. Bu Resti, adakah di sana? Halo Bu Resti. Masih unmute, masih unmute. Oh, masih unmute. Iya, 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 iya. Iya, Ibu. Masih di sini. Iya. Sebutkan Bu, 3 benda yang Ibu selamatkan. Eh, Benda apa saja? nggak boleh sama ya? Ya Bu? Nggak boleh sama ya? Boleh, boleh saja sama. Kalau bisa Oh, boleh Ibu. saja sama. 3 benda yang seandainya saya di pesawat luar angkasa, yang pertama mungkin yang pastinya oksigen cadangan ya Bu, oksigen cadangan, karena kan kita kan nggak tahu ya berapa lama, mana tahu yang udah di apa kita udah habis, berarti oksigen cadangan. Yang Iya. kedua, kalau pasti astronot, udah pasti dia udah paham seluk-beluk pesawat. Nah, yang mungkin selain yang Bu Fadlia, mungkin tata laksana pesawat luar angkasa, biar bisa pulang lah, nggak mungkin kan di situ terus. Iya, iya. Yang ketiga, Tiga? makanan lah. 3 Oh, itulah iya. makanan. Ya, Oke. Hampir sama berarti ya sama Bu Fadliah ya Bu Resti ya. ya. Oke, satu orang lagi lah Bu. Ibu mau nunjuk siapa nih yang mau berbagi? Siapa ya? Iya, Kalau siapa Bu? Yopi dia lagi di jalan. Pusing nanti muntah pula si Yopi di jalan. Bu. Ibu Kumala lah. Ibu Kumala Oke, Indah. Kumala. Ya, Bu Kumala Indah, dipersilahkan. 3 benda apa yang Ibu selamatkan apabila Ibu berada di luar angkasa menuju planet Mars? Yang tiba-tiba Iya, Bu. pesawat itu akan Boleh sama kan? kalau Mungkin bisa kayak berbeda Bu Kumala. Aduh. Lah, tapi Ya, apa Bu Kumala? butuh oksigen juga. Oksigen, Oke, oksigen. makanan, sama air. Terus, oh, makanan sama air. Iya, kalau ada makanan pasti Ya kalau minumnya nggak juga ya, Bu, makan ya. gimana nanti Bu itu? Nggak ada kehidupan iya. kan? Itu kali 3, Iya. oksigen, makanan, air. Iya. Kalau nggak ada, pasti kalau sudah ada makanan pasti ada minumnya ya Bu ya. Kalau nggak ada minum otomatis pasti dehidrasi juga di luar Tapi angkasa. sebetulnya yang lebih utama airnya sih, air. Oh, air. Berarti Oke. oksigen, air, makanan itu kali Bu. Iya. Oke, terima kasih Bapak Dari Ibu. saya. Iya, tepuk tangan. Iya. Coba berikan tepuk tangan dari reaksinya ya Bapak Ibu ya. Iya, Bu Fatia semangat sekali ya Bu ya. Sampai bertepuk tangan sendiri. Oke, tidak masalah. Iya, dari sini Bapak Ibu benar sekali kita harus ya kan makanan ataupun minuman, oksigen otomatis pasti ya. Dan tidak ada yang menyebutkan di dalam roket tersebut kan pasti ada pesawat cadangan ya Bapak Ibu ya. Iya ya kan, pasti ada pesawat cadangan dan di situ kita bisa selamat dengan menggunakan pesawat cadangan tersebut. Oke, jadi setiap mau pergi kemanapun kita pasti ada beberapa hal yang harus kita rencanakan. Ada cadangan tersendiri kalau misalkan kita dalam perjalanan menuju seperti Bu Yopi misalkan dalam perjalanan pasti ada beberapa yang sudah direncanakan ketika ada masalah di tengah jalan.
gitu dia, atau ban serapnya kalau kita naik kendaraan, atau BBM-nya, entah satu driken disediain di mobil ketika nanti di tengah hutan tidak ada pom bensin ya Bapak Ibu ya, ketika ada trouble gitu, atau suku cadang pada saat kita dalam berkendaraan gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, sekarang kita lanjut saja ya Bapak Ibu ya ke topik utama, yaitu diseminasi aksi nyata program pendidikan guru penggerak terkait modul 1.4 budaya positif, di mana di sini Bapak Ibu saya memiliki fasilitator pemandu, yaitu namanya Ibu Kasminar Limbong dari Sumatera Barat, orang Batak tapi tinggalnya di Sumatera Barat Bapak Ibu. Oke, selanjutnya. Nah, tujuan kita hari ini Bapak Ibu yang pertama untuk menciptakan budaya positif di sekolah, tepatnya di SLB Negeri Angkola Timur, dengan cara yang pertama membuat keyakinan kelas menuju ke kesepakatan bersama, yang kedua menumbuhkan disiplin positif di sekolah dengan menerapkan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian yang ketiga menerapkan posisi kontrol guru sebagai manajer ya Bapak Ibu ya, melalui segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Kemudian mengutamakan kebutuhan dasar murid dalam mewujudkan siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, tolak ukur untuk kali ini yang pertama supaya kita dapat membentuk keyakinan kelas di masing-masing kelas kita nantinya Bapak Ibu, kemudian tumbuhnya motivasi internal pada siswa kita, kemudian tumbuhnya nilai-nilai kebajikan universal pada murid. Guru dapat menempatkan posisi kontrol sebagai manajer dalam penyelesaian masalah melalui penerapan segitiga restitusi. Kemudian terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan, serta terpenuhinya kebutuhan dasar murid dalam pembelajaran. Nah, itu dia Bapak Ibu tolak ukur kita ya. Nah, sekarang kita masuk ke budaya positif, di mana budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, hormat, dan bertanggung jawab ya Bapak Ibu. Kemudian, nah ini kita sama-sama refleksi ya Bapak Ibu ya. Ini ada katanya games cobalah buka. Maksudnya cobalah buka ini bukan buka baju ya Bapak Ibu ya, bukan. Tapi kita membuka kepalan tangan kita. Kita baca petunjuknya ya. Nah, di sini saya bacakan ada A dan B. Misalkan ya Bapak Ibu, A ini adalah tangan kiri Bapak Ibu, B ini adalah tangan kanan. Misalkan si A ini Bapak Ibu sendiri, sementara si B ini orang lain. Kita misal ya Bapak Ibu, karena kan ini Zoom ya, tidak bisa saling rebutan seperti di dunia nyata. Nah, jika ada A dan B, Anda dan teman Anda itu adalah A dan teman Bapak Ibu adalah tangan yang kanan B ya, tangan kanan. Andanya tangan kiri, terus yang B tangan kanan. Kemudian sobeklah secari kertas kecil. Kita misalkan ya, kita sobek secari kertas kecil dan tuliskan benda atau sesuatu hal yang sangat berharga bagi Bapak Ibu. Bisa itu harta, bisa itu anak, bisa itu keluarga, dan lain sebagainya. Harta yang paling berharga bagi Bapak Ibu. Oke, kemudian letakkan di salah satu tangan Bapak Ibu yang sebelah kiri ya, sebelah kiri. Kemudian genggam benda tersebut dengan segala upaya Bapak Ibu. Kemudian buatlah sebuah kepalan. Ya Bapak Ibu, buat sebuah kepalan. Kemudian ini tangan kanan Bapak Ibu ini anggap teman Bapak Ibu. Teman Anda akan mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan tersebut. Istilahnya mau merampas ini Bapak Ibu ya. Harta yang berharga ini mau dirampas orang tersebut. Baik itu dengan cara yang baik, atau cara kekerasan, atau dengan cara membujuk, atau dengan cara apapun. Ya Bapak Ibu, kemudian dan meminta Anda memberikan benda yang sangat berharga tersebut. Bisa saja si B membujuk Bapak Ibu, atau mengancam Bapak Ibu, atau menghardik Bapak Ibu, merayu serta menyuap Bapak Ibu.
Maksudnya menyuap ini seperti memberi uang atau sebagainya ya Bapak Ibu ya. Apa saja yang dapat membuka kepalan tangan Bapak Ibu. Berbagai cara yang dilakukan si B ini untuk merampas harta yang Bapak Ibu pertahankan. Nah, itu dia kronologisnya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian pertanyaannya. Ini pertanyaannya ya Bapak Ibu ya. Apakah Bapak Ibu membuka kepalan tangan tersebut dan apa alasannya? Saya ingin tahu dari jawabannya Bu siapa ini ya? Oke, Bu Ningsih. Iya, Bu Ningsih. Kronologisnya, Ibu memiliki harta yang sangat berharga berada di tangan kiri Ibu. Tiba-tiba ada orang lain, teman Ibu, ingin merampas harta berharga tersebut. Pertanyaannya, apakah Ibu melepaskan kepalan tangan Ibu sendiri atau tidak? Dan sebutkan alasannya. Ya, Bu Ningsih, silahkan. Anak yang membuat harta itu yang membuka surat dan terhadap Sepertinya jaringan Bu Ningsih kurang bagus ya. Bu Ningsih, masih di sana? ya Bagaimana Bu Ning? Melepas atau tidak? tidak, Oke, tidak. Iya, saya tidak melepas. oke. Saya buat di tangan kiri anak, jadi saya tidak akan melepasnya. Oke, mantap Bu Ningsih. Bu Ningsih mau nunjuk siapa nih? Salah satu orang saja. Saya Yang ingin- menunjuk Hah? Ibu Klia. Ibu siapa, Bu? Ibu siapa, Bu? Oh, Bu Fadlia. Iya, Oke, Bu Fadlia. Bagaimana Bu Fadlia? Apakah melepas atau mempertahankan? Apakah melepas atau mempertahankan? Iya. Boleh nggak kalau kita tanya dulu, dia membuka itu untuk apa begitu? Iya, Apakah mantap. apakah hanya untuk tahu saja atau untuk merebut? Kalau dia merebut akan saya buka, tapi kalau dia hanya untuk melihat apa yang berharga, apa yang menurut saya berharga, saya buka begitu Bu Nel. Oh iya, tergantung kondisinya ya Bu Fat ya. Iya. Oke, iya betul. Itulah gunanya kita berpikiran positif dalam mencapai budaya yang positif. Iya, itu tergantung pribadinya masing-masing ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya pertanyaan yang kedua. Apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Seandainya Bapak Ibu di posisi B ini ya, Bapak Ibu ya. Mengapa dan apa alasannya? Oh ya, ini hampir sama ya Bapak Ibu. Oke, tidak masalah. Yang pertanyaan ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali Bapak Ibu atau yang memegang kontrol? Ya, dari Bapak Ibu tanpa saya sebutkan nama bisa memberikan tanggapan dari pertanyaan yang ketiga. Dalam kegiatan ini Bapak Ibu, siapa yang memberikan kontrol, posisi kontrol terhadap kegiatan tadi, aktivitas mempertahankan atau melepas harta berharga tersebut? Boleh saya jawab Bu? Oke, silahkan Bu Fadlia. Kalau menurut tanggapan saya yang memegang posisi kontrolnya ya diri kita sendiri begitu Bu. Iya, benar sekali ya Bu Fadlia ya, diri kita sendiri. Dari Bapak Ibu yang lain masih ada yang memberikan tanggapan selain yang disampaikan Bu Fadlia? Bu Siti Alima Tambunan, bagaimana Bu? Apakah sama tanggapannya seperti yang disampaikan Bu Fadlia?
Menurut saya sama Bu, seperti yang Ibu Fadlia sampaikan, yang memegang kendali atau kontrol dari kasus si A dan si B ini diri kita sendiri, Bu. Iya, benar sekali ya Bapak Ibu ya. Nah, sama-sama kita lihat. Kita sendirilah Bapak Ibu yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita, itu tergantung pada diri kita sendiri masing-masing. Tergantung apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasakan. Seperti dalam prinsip saya selama ini Bapak Ibu ya, sekali sharing terhadap Bapak Ibu, karena ketika kita melakukan positive thinking, sejujur-jujurnya orang berbicara atau kita berbicara, anggaplah saya ya Bapak Ibu, sejujur-jujurnya kita berbicara, bohong pun kita berbicara, baik budi pun kita sama orang lain, jahat pun kita sama orang lain, berniat ingin merebut atau ingin membantu pun kita sama orang lain, tergantung mata, hati, dan telinga orang yang melihat kita, telinga orang yang mendengar kita, dan hati orang yang melihat kita, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi segala sesuatu hal itu tergantung mata, hati, dan telinga orang yang mendengarnya atau yang melihatnya. Jadi baik pun kita, jahat pun kita, bukan itu tergantung orang yang melihat kita. Jadi tetap fokus kita Bapak Ibu terhadap positive thinking seperti yang saya sebutkan tadi, karena tidak ada ruginya jika kita melakukan positif dalam berbagai aktivitas ataupun segala hal ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini apa itu disiplin? Ya, saya jelaskan sebentar ya Bapak Ibu ya. Nah, ketika kita mendengar kata disiplin, pasti Bapak Ibu terbayang, apa ya disiplin? Terus apa yang terlintas di pikiran kita terkait disiplin? Nah, dari sini Bapak Ibu, kebanyakan orang akan menghubungkan disiplin itu dengan tata tertib atau peraturan dan kepatuhan pada peraturan. Nah, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman ya Bapak Ibu, padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itulah salah satu alternatif terakhir, dan perlu kita ketahui bahwa disiplin itu bukan termasuk peraturan, tapi mulai dari diri kita sendiri. Belajar mulai dari diri kita sendiri, itulah disiplin itu Bapak Ibu. Oke, selanjutnya Ki Hajar Dewantara mengatakan, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita untuk sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa, maksudnya wajiblah penguasa lain itu yang mendisiplinkan diri kita. Istilahnya gini Bapak Ibu, kita dalam suatu instansi pasti ada pimpinan. Kalau kita tidak mendisiplinkan diri kita sendiri, pastilah pimpinan kita yang mendisiplinkan kita. Ini maksudnya Bapak Ibu ya. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, inilah yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Kemudian disiplin ini merupakan kemampuan memerintah diri sendiri. Nah, itu tadi Bapak Ibu, kita mulai dari diri kita sendiri dalam mengontrol, menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kita dan menghargai dengan penuh tanggung jawab tanpa harus disuruh orang lain Bapak Ibu. Nah di sini ada teori motivasi perilaku manusia ya Bapak Ibu ya, yang ini juga harus kita terapkan, baik itu untuk siswa, diri kita, guru, teman rekan sejawat kita, atau sesama guru di SLB Negeri Angkola Timur. Di mana yang pertama ada motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini ada beberapa pertanyaan, apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Itu motivasi eksternal kita ya Bapak Ibu ya. Kemudian motivasi eksternal juga, pertanyaan yang berikutnya, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan ketika saya melakukannya? Kemudian ada motivasi internal untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya. Nah, dari Bapak Ibu yang hadir di sini,
menurut Bapak Ibu sekarang berada di posisi motivasi yang mana? Eksternal atau internal? Kalau eksternal ada dua, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dari pimpinan, atau motivasi untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari pimpinan, atau untuk menghargai diri sendiri. Bagaimana Bapak Ibu? Siapa yang mau memberikan tanggapan bisa raise hand? Ya, ada Bapak Ibu? Dari ketiga ini, yang posisi yang mana Bapak Ibu? Yang pertama, kedua, atau yang ketiga? Eksternalnya ada dua, internal satu ya Bapak Ibu. Posisinya, apakah kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan dari pimpinan, atau kita tidak nyaman, takut dihukum, makanya kita lakukan itu, atau memang itu kita mulai dari diri kita sendiri untuk menghargai diri kita? Ya, dari Bapak Ibu, ada? Jika ada yang mau menyampaikan tanggapannya bisa raise hand ya Bapak Ibu ya. Ya, ada Bapak Ibu? Fadliyah, dipersilahkan. Kalau menurut Ibu yang mana nih? Kalau mulai dari diri Ibu ya, Ibu sendiri dulu. Kalau diri saya mungkin tiga-tiganya Bu, minta motivasinya Bu. Tiga-tiganya. Oke, tiga-tiganya ya. Tergantung Saya- situasi dan kondisi, gitu Bapak Ibu. Unmute Bu, suaranya di unmute sepertinya. Kalau itu kan bercandanya loh Bu. Tapi mungkin kalau udah di masa sekarang ini, sekarang lebih banyaknya motivasi dari internal begitu Bu. Karena kan sekarang ya kita lebih memikirkan misalnya kita mengerjakan sesuatu atau jangankan hanya pekerjaan di sekolah ataupun di rumah atau di masyarakat begitu, kita tidak saat sekarang ini tidak memikirkan lagi gimana ya kalau saya tidak datang, apa kata orang, bagaimana hubungannya dengan pimpinan, apa kata pimpinan. Tidak lagi dalam saat ini kita diri saya kan posisinya udah seperti ini. Itu sudah tugas saya, kewajiban saya untuk melaksanakannya. Yang mendapatkan keuntungan juga saya sendiri. Mungkin pada saat ini kalau saya pribadi udah motivasi internal begitu Bu Nel. Mantap, iya mantap sekali ya Bu Pan. Kalau menurut Ibu posisi siswa yang Ibu sendiri, ini kan posisi diri kita. Kalau posisi dari siswa yang mana nih Bu? Dari ketiga ini. Mungkin kalau menurut siswa saya masih dimotivasi eksternal, itu dia Bu. Yang mananya Bu? Yang eksternalnya kan ada dua. Oh iya, motivasi eksternal yang untuk karena kan saya nggak pernah menghukum gitu, untuk mendapatkan imbalan itu mungkin. Apalagi kalau siswa kita di SLB Angkola Timur, mereka tidak pernah, mungkin satu guru pun tidak pernah ini ya menghukum siswa. Mereka pasti mengharapkan imbalan dari guru atau apresiasi dari gurunya. Ya, Karena iya benar sekali Bu. Karena kita sama tahu sendiri ya Bapak Ibu ya, siswa yang anak ABK ini ketika tidak diapresiasi mau bucut ya kalau bahasa Bataknya, merajuk. Kadang gara-gara merajuk besoknya nggak mau sekolah, ya kan? Namanya juga siswa luar biasa. Tapi mudah-mudahan kita bisa membina diri ya, membina diri dengan membina diri siswa kita ya Bapak Ibu ya. Kalau istilahnya dalam program sekolah itu bina diri ya Bapak Ibu untuk siswa supaya dia lebih bisa mandiri. Kemandirian mereka juga sangat berharga buat kita Bapak Ibu ya. Karena apa? Di luar sana ketika orang mengetahui mereka itu anak yang beda dengan yang lain, yang memiliki karakteristik yang lain, dan mereka bisa jauh lebih berprestasi ataupun jauh lebih unggul daripada yang lain, itu sangat luar biasa. Gurunya diacungin jempol, orang tuanya diacungin jempol, dan guru-guru tersebut dan orang tua tersebut dijamin masuk surga. Kata Bu Kabit ya Bapak Ibu ya. Amin. Karena kita yang berhubungan dengan anak yang luar biasa, insya Allah masuk surga. Amin. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu.
Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Di sini ada hukuman, ada konsekuensi dan restitusi. Hukuman ini itu tidak benar ya Bapak Ibu, itu tidak baik dilakukan di lingkungan kelas kita maupun di sekolah. Tapi untuk mendisiplinkan diri ada dua, yaitu konsistensi dan restitusi. Dan jauh lebih baik jika kita melakukan restitusi dalam setiap menjalankan aktivitas, baik itu menghadapi kasus, permasalahan yang kita hadapin di lingkungan sekolah. Di mana Bapak Ibu, biar saya jelaskan juga, hukuman itu merupakan sesuatu yang menyakitkan, ya Bapak Ibu ya. Dan konsekuensi kita bisa mendisiplinkan diri dengan sesuatu yang harus terjadi, dan restitusi itu merupakan pilihan. Kita bisa memilih Bapak Ibu, penyelesaian masalah siswa ini tanpa harus menghukum, tanpa harus memberikan mereka efek jerah, tanpa harus memberikan mereka sakit hati ataupun merasa tidak nyaman, tapi kita berikan mereka menggali potensi diri mereka sendiri untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian di sini hukuman tidak nyaman ya Bapak Ibu ya bagi murid. Kemudian jangka waktunya panjang. Itu yang saya bilang tadi, ketika dia tidak suka, sudah sakit hati, bisa mendarah daging atau sampai kapanpun dia masih ingat Bapak Ibu kalau kita melakukan hukuman terhadap siswa. Tapi kalau konsekuensi tidak nyaman, memang tidak nyaman untuk murid, tapi untuk jangka waktu yang pendek bisa aja berangsur-angsur rasa sakit hati itu bisa hilang karena konsekuensi itu terkait dengan peraturan yang dilakukan di sekolah ya Bapak Ibu ya. Kemudian jika dilakukan restitusi menguatkan untuk murid, anak dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian hukuman menciptakan suatu korban ya Bapak Ibu ya. Ada korban kalau kita melakukan hukuman, yaitu korban yang mendapatkan keadilan, sementara konsekuensi korban yang bisa diabaikan, restitusi korban yang mendapatkan ganti. Ganti ini maksudnya solusi untuk perbaikan ke depannya. Kemudian hukuman, murid itu atau anak akan tersakiti pastinya, sementara di konsekuensi murid atau anak tidak dibuat nyaman. Kemudian kalau di restitusi murid mendapatkan penguatan. Ya Bapak Ibu, kemudian di hukuman ini berlaku pasif atau agresif, kemudian konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek, kalau restitusi masalah bisa terpecahkan. Inilah Bapak Ibu perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini kita melakukan keyakinan kelas, dan di SLB Negeri Angkola Timur, alhamdulillah sudah melakukan keyakinan kelas sebelum-sebelumnya ya Bapak Ibu ya, karena kita kan sekolah penggerak, otomatis setiap kelas itu dan wali kelas serta guru mata pelajaran melakukan keyakinan kelas, di mana nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat ataupun tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Dan keyakinan kelas ini biasanya sudah ditempel ya Bapak Ibu di ruang kelas masing-masing ya. Nah, ini dia Bapak Ibu, pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas juga hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas baiknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat curhat pendapat, serta bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Yang ini yang meninjau kembali ini bisa saja keyakinan kelas itu kita update ya Bapak Ibu jika ada permasalahan baru yang sering dilakukan oleh siswa di dalam kelas kita tersebut. Begitu dia. Nah, ini dia Bapak Ibu peraturan dan keyakinan kelas. Perbedaannya ya. Kalau peraturan segala selalu kembalikan buku ke tempatnya, misalkan. Kalau keyakinan kelas, ya harus tanggung jawab masing-masing, gitu ya Bapak Ibu. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Kalau keyakinan kelas bahasanya menghormati orang lain. Kalau peraturan, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu kalau bahasa peraturan.
Tapi kalau keyakinan keras, menghormati orang lain serta berkomitmen. Kalau peraturan dilarang melakukan kekerasan, sementara dalam keyakinan kelas, keselamatan, menghormati orang lain. Serta dilarang menggunakan narkoba kalau peraturan. Kalau keyakinan, jagalah kesehatan. Itu ya Bapak Ibu. Kalau ini bergantian atau menunggu pikiran untuk peraturan, sementara keyakinan kelas menghormati orang lain serta bersabar. Nah, gunakan masker kalau dia peraturan, sementara kalau keyakinan kelas kesehatan dan keselamatan. Dan yang terakhir, jangan belajar di kelas atau koridor. Nah, kalau keyakinan kelas bahasanya keselamatan dan kenyamanan dan keamanan juga. Itu Bapak Ibu ya. Ternyata bahasa peraturan dan keyakinan ini berbeda. Nah, ini dia Bapak Ibu contoh-contoh membuat kesepakatan kelas ya. Ada poin-poinnya dan sekreatif mungkin, apalagi di SLB ya Bapak Ibu pasti full color ya. Bagaimana caranya supaya kita membuat kesepakatan kelas dengan keyakinan masing-masing siswa tersebut serta desain-desain yang full color, sehingga siswa kita, apalagi anak luar biasa kan gampang lupa ya Bapak Ibu ya, mudah lupa dan sulit mengingat, dan bisa mengingat kembali ketika setelah membaca keyakinan kelas yang telah dipajang di dinding kelas masing-masing. Oke, nah ini dia Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia. Ada kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, ini Bapak Ibu, inilah kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Nah, dan ini yang paling penting Bapak Ibu, 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Ada satu namanya yang penghukum, di mana penghukum ini adalah orang-orang yang menjalankan posisi penghukum, senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Ini Bapak Ibu, terkadang kita sebagai guru ada siswa yang istilahnya jahil sama kawannya. Kita lihat di depan mata kita, "Hei!" gitu. Kita teriakin dia kan. Itu tidak baik ya Bapak Ibu ya. Itu. Kemudian kita berikan sanksi-sanksi, berdiri kamu di sana. Atau dia tidak mengerjakan PR disuruh berdiri di depan kelas. Itu tidak benar ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada juga posisi kita sebagai guru namanya pembuat merasa bersalah, di mana pembuat rasa bersalah ini akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Seperti saya dulu ya Bapak Ibu ya, waktu saya mengajar di SMK, ketika kelas itu ribut, saya diam aja gitu, sampai muridnya diam gitu. Saya nggak berkata-kata. Nah, itu pembuat merasa bersalah. Dan masih banyak lagi contoh lainnya ya Bapak Ibu ya. Nah, posisi kontrol kita sebagai guru juga bisa sebagai teman, yaitu guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, kalau posisi kita sebagai pemantau, posisi diri kita sendiri berawal dari teori stimulus respon ya Bapak Ibu, yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Baik dia mengevaluasi, memantau, mengontrol siswa, dan lain sebagainya. Seperti yang sering kita lakukan ya Bapak Ibu, setiap pagi kita menyambut siswa, kemudian menurunkan mereka dari mobil angkutan dan membawa mereka ke kelas. Itu salah satu kita memantau dan mengontrol proses kegiatan aktivitas siswa di awal sebelum masuk pembelajaran. Belum lagi pada saat kita melakukan atau menjelaskan atau menyampaikan materi pelajaran di dalam kelas. Nah, ini nih Bapak Ibu, sebaiknya kita sebagai guru harus berada pada posisi manajer, di mana posisi ini guru berbuat sesuatu bersama murid ya Bapak Ibu, mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahan mereka sendiri. Itulah Bapak Ibu kalau kita sebagai manajer, dan mudah-mudahan kita nantinya semua guru di SLB Negeri Angkoran Timur merupakan posisi kontrolnya, yaitu posisi kontrol guru sebagai manajer. Dan
dikolaborasikan juga, bisa juga kita sebagai teman, pemantau, tapi janganlah penghukum ya Bapak Ibu ya. Karena penghukum itu bisa merusak mental siswa kita dalam jangka waktu yang panjang. Oke, ini dia pernyataan-pernyataannya ya Bapak Ibu. Pernyataannya siapa yang mengatakan, dan pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu. Kalau siapa yang mengatakan membuat orang merasa bersalah. Kalau penghukum, dia mengatakan gini, kamu tidak benar melakukan itu. Nah, dengan nada yang kasar juga. Kalau dia sebagai posisi teman, ayolah lakukan demi ibu ya, bantu ibu ya sayang gitu. Kalau dia sebagai pemantau, apakah kamu mau mendapat stiker bintang hari ini? Istilahnya bintang kelas ataupun sejenis apresiasi ya Bapak Ibu ya. Kalau sebagai manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, manajer ini dia istilah seperti mengcoach siswa ya, menggali potensi siswa apabila siswa itu bermasalah, mencari solusinya sendiri dengan bantuan kita sebagai seorang guru. Nah, ini dia penghukum satu lagi Bapak Ibu. Kamu selalu yang paling terakhir, kamu selalu terlambat, kamu selalu terakhir mengerjakan PR. Itu tidak benar ya Bapak Ibu ya. Sebaiknya kita mengatakan, misalkan namanya Ucok, apa yang menyebabkan kamu selalu terlambat memberikan PR atau tidak pernah memberikan PR? Terus apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu tersebut gitu. Jadi kita sebagai coach untuk siswa atau fasilitator memfasilitasi siswa dalam menyelesaikan masalahnya ya Bapak Ibu ya. Nah, dalam menyelesaikan masalah tersebut kita lakukan dengan segitiga restitusi, di mana proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat ya Bapak Ibu. Melalui restitusi ini, guru dapat melakukan 3 hal. Yang pertama, membantu murid lebih memiliki tujuan disiplin serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua, membantu murid untuk jujur terhadap dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Serta yang ketiga, memberikan penawaran bukan paksaan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini dia alur dari segitiga restitusi ya Bapak Ibu ya. Yang pertama ada namanya menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, serta menyanyikan keyakinan. Di mana menstabilkan identitas ini ada 2 hal yang perlu kita tanyakan. Yang pertama, kamu bukan satu-satunya orang yang telah melakukan kesalahan ini. Itu dia Bapak Ibu ya. Terus yang pernyataan yang kedua, setiap orang pasti pernah melakukan hal yang sama hal dengan kamu, begitu. Nah, pada saat validasi kebutuhan, kalimat pernyataannya begini Bapak Ibu, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, itu dia. Terus ada pertanyaan lagi, apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini bisa kita tanyakan Bapak Ibu jika kita ingin melakukan restitusi terhadap siswa yang bermasalah untuk menyelesaikan masalah dia sendiri. Kemudian untuk meyakinkan keyakinannya, kita tanyakan kembali nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati. Kan itu sudah ada keyakinan kelas, kesepakatan kelas kita. Nah, pertanyaan kemudian, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, nada kita juga lembut ya Bapak Ibu ketika kita melakukan restitusi terhadap siswa. Oke, ini Bapak Ibu. Yang pertama tadi ya, menstabilkan identitas. Tujuannya untuk mengubah identitas anak dan orang yang gagal dalam melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan Bapak Ibu. Jadi siswa-siswa yang caper-caper itu merupakan siswa yang sedang mengalami kegagalan. Terus dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya namun ada benturan. Kalau kita mengkritik, maka dia akan tetap membuatnya dalam posisi yang sama, dalam posisi yang gagal juga. Itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada validasi tindakan yang salah, di mana di sini seorang guru yang menangani posisi
teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus. Respon karena berpikir proaktif yang menggali tujuan dari setiap tindakan. Kita juga mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek ya Bapak Ibu ya, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu lebih memenuhi kebutuhan siswa tersebut. Nah, di sini ada keyakinan, menanyakan keyakinan di mana teori kontrolnya menyatakan bahwa kita pada dasarnya memotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah tervalidasi. Itu langkah 2. Maka anak yang akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan pindah menjadi orang yang jauh lebih baik lagi. Nah, itu dia Bapak Ibu diseminasi yang saya sampaikan pada sesi hari ini, dan mudah-mudahan kita semua nantinya bisa melakukan budaya positif. Dan apabila kita sudah melakukan budaya positif, keyakinan kelas di masing-masing kelas kita tetap continue, tetap berkesinambungan melakukan aktivitas tersebut ya Bapak Ibu ya. Nah, sejauh ini Bapak Ibu, apakah ada hal-hal yang perlu kita kuatkan atau yang ingin dipertanyakan untuk menyambut tahun ajaran baru? Karena besok kita akan masuk pembelajaran di kelas ya Bapak Ibu ya, pertama kali masuk sekolah. Untuk kita sepakati hal-hal apa budaya positif yang akan kita laksanakan, atau ada tanggapan dari Bapak Ibu terkait budaya positif yang sudah berjalan ataupun yang akan direncanakan. Itu Bapak Ibu. Bunda. Oke, Bapak Ibu, ada yang memberikan pertanyaan atau tanggapan serta umpan balik terhadap diseminasi saya hari ini? Jika ada, bisa raise hand ya Bapak Ibu ya. Iya. Oke, Bu Fadlia, silahkan. Baik Bu, terima kasih. Kalau saya mungkin lebih ke umpan balik ya Bu. Oh iya, oke. Atas penyampaian Ibu tentang diseminasi budaya positif ini, saya pribadi mengucapkan terima kasih karena sebagai guru penggerak mungkin ini sudah mulai terlupakan. Memang kita tetap terkadang kita masih oh iya begini, ternyata setelah Ibu mengingatkan di diseminasi ini kita lebih oh iya mengkaji diri. Ternyata saya udah lupa ya. Posisi saya sebagai guru di mana sebaiknya, bagaimana, seperti itu Bu. Dan penyampaian Ibu cukup jelas dan menyenangkan. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih Bu Fadlia. Iya, di sekolah kita banyak sudah sekolah penggerak dan banyak juga guru penggerak. Dan mudah-mudahan dengan saya lakukan diseminasi ini kita sama-sama mengingat kembali ya Bapak Ibu ya. Apalagi kan bentar lagi tahun ajaran baru dan kita aplikasikan lagi, implementasikan lagi terhadap siswa kita. Dan mudah-mudahan juga bisa berkontribusi lah untuk sekolah kita ya Bapak Ibu ya. Iya, selain Bu Fadlia, ada lagi yang memberikan tanggapan Bapak Ibu? Saya ingin mendengar suara laki-laki nih. Bu Lydia, bisa memberikan tanggapan atau umpan balik Bu Lydia terkait diseminasi hari ini terkait budaya positif? Oh iya Bapak Ibu, sekedar sharing ya terkait budaya positif ini. Pada saat saya di SLB Kumala Indah, itu kita memang karena memang siswanya sedikit ya Bapak Ibu ya, kita selalu melakukan budaya positif rutinitas, di mana setiap jam 10 pagi semua siswa yang muslim itu melakukan sholat duha bersama, dipandu oleh wali kelasnya masing-masing. Kemudian setiap pagi mereka melakukan senam pagi Bapak Ibu untuk melatih motorik mereka.
gerakan mereka untuk bersosialisasi juga bersama teman-teman mereka. Berhubung karena di sekolah kita siswanya banyak, Bapak Ibu tidak memungkinkan untuk melakukan hal tersebut setiap hari. Kemudian setiap hari Jumat Bapak Ibu kita melakukan sedekah Jumat bagi siswa-siswi. Berapapun yang mereka punya, mau 1.000, 1.000. Hari itu juga kita sumbangkan Bapak Ibu ke masjid ataupun ke anak yatim. Walaupun kita hanya punya uang 10.000, tapi kita berikan ke masjid. Kita bawa salah satu perwakilan dari mereka. Itu dia Bapak Ibu ya. Kemudian selain pembelajaran ini budaya positif selain pembelajaran yang kita lakukan di kelas ya Bapak Ibu ya. Maksudnya ini budaya positif sekolah. Nah, karena kalau budaya positif yang kita lakukan di kelas masing-masing pasti Bapak Ibu sudah jagonya gitu ya. Nah, itu sekedar inspirasi. Dan ada hari-hari tertentu kita lakukan budaya positif itu di hari Jumat, di hari Sabtu Bapak Ibu kita selalu melakukan kebersihan lingkungan kelas gunanya untuk menjaga dan melestarikan lingkungan sekolah dan sekitar. Dan itu juga bukan hanya berlaku di sekolah aja Bapak Ibu, kita keliling bersama siswa-siswa dan guru di lingkungan masyarakat, memungutin sampah. Kita berkontribusi terhadap masyarakat. Untuk apa? Supaya budaya positif ini bisa diterapkan di lingkungan masyarakat. Masyarakat juga terinspirasi dari siswa kita Bapak Ibu, karena oh iya mereka aja peduli terhadap lingkungan, kenapa kita tidak? Karena ada kan di lingkungan masyarakat masih sering kita dapatkan sampah di depan rumah atau di selokan gitu kan Bapak Ibu. Kita di Kumbala kemarin melakukan hal tersebut. Nah, mudah-mudahan kita juga akan melakukan di SLB Negeri Angkola Timur. Itu tergantung kesepakatan kita masing-masing nanti di sesi rapat berikutnya bersama kepala sekolah ya Bapak Ibu ya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin memberikan tanggapan ataupun masukan? Kalau memang tidak ada, agar kita akhiri sesi diseminasi kita hari ini. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih bagi Bapak Ibu yang hadir ya untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang kita peroleh hari ini bisa menginspirasi Bapak Ibu semua, bisa menginspirasi ketika kita sudah berbuat, orang lain melihat ada yang bergerak dan menggerakkan orang lain lagi, lebih banyak lagi gitu ya Bapak Ibu. Yang tujuan utamanya ya harus kita mulai dari diri kita sendiri. Karena saya juga pasti memiliki kekurangan Bapak Ibu, dan saya juga akan memperbaiki diri saya sendiri untuk melakukan selalu budaya positif, disiplin positif di tahun ajaran baru ini Bapak Ibu ya. Karena saya juga merasa ada beberapa hal yang harus saya perbaiki di tahun ajaran baru yang akan datang ini. Oke. Saya mohon maaf jika ada perkataan saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, dan saya minta ampun juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebelum kita menutup Bapak Ibu, bisa kita hidupkan kamera agar foto bersama ya Bapak Ibu ya. Kita lakukan foto bersama. Iya, nanti hitungan ketiga baru saya katakan oke. Ya. Bu Resti, Bu Anggi, Bu Lydia bisa hidupkan kameranya. Oke. Bu Anggi, Bu Lydia. Iya. Nah, kita lakukan gaya yang bagaimana nih Bapak Ibu? Gayanya bagaimana nih? Oke, jempol 2. Bisa jempol 2. Semangat untuk budaya positif tahun ajaran baru ya Bapak Ibu. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, gaya baru Bapak Ibu. Bentar ya. Oke. Sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Gaya baru. Bu Anggi, pengen gaya oh iya, Bu Anggi gini gayanya. Oke. Oke, dan literasi. Oke, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan, kesempatan, dan sampai jumpa bertemu di tahun ajaran baru ya Bapak Ibu dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Amin.
Amin. Oke, saya sudahi ya Bapak Ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam buat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, Kasih Bu. Lift sama-sama. ya Bu. Iya, silahkan Bu Fadlia. Oke.